Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara-saudari berada semua, saya percaya kita semua sehat walafiat, amin. Tuhan itu selalu ada, Tuhan selalu hadir di mana saja anak-anak Tuhan berkumpul, sama ada live ataupun online, Tuhan selalu hadir, hadiratnya selalu ada, amin. Haleluya. Sebentar lagi saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita naikkan doa kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala keagungan hanya bagimu pada pagi hari ini. Kami berkumpul kembali lagi lewat online ya Tuhan Yesus, mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul menaikkan pujian, menaikkan syukur kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaatmu, kami serahkan Tuhan setiap kami ke dalam tanganmu. Biarlah Tuhan Yesus hadiratmu hadir di saat kami memuji, saat kami menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami semua sudah siap memuji, kami semua sudah siap menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan pujian dan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. So
harapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkata.
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, tersungkur kau di kakimu. Tersungkur ku di kakimu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk Haleluya, haleluya. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Bertemu kita kembali dalam ibadah online Grace Kelang pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di syurga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, kerana Engkau-Lah yang menuntun kami dalam situasi masa-masa sekarang ini di mana kami berada dalam keadaan yang sukar, khususnya kami berhadapan dengan pelbagai sakit penyakit maupun masa-masa sekarang ini ya Tuhan. Namun Engkau-Lah pengharapan bagi kami, dan saya berdoa juga ya Tuhan supaya kami jemaat-Mu ya Tuhan menghadapinya dengan tenang ya Tuhan, walaupun kami berada di tengah wabak virus ini yang sangat membimbangkan kami. Namun yang pasti Engkau-Lah Tuhan pengharapan kami, dan Engkau-Lah pelindungan kami. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami ingin berdoa khusus buat anak-anak-Mu yang masih di bangku sekolah ya Tuhan. Engkau berikanlah nikmat kekuatan kepada mereka agar dapat belajar dengan baik walaupun hanya melalui online kelas Tuhan. Engkau berikanlah kesabaran dan keterangan kepada guru-guru serta keluarga yang ambil part dalam online kelas ini Tuhan.
Tuhan, Engkau berkatilah juga anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pemeriksaan SPM dan STPM, agar mereka diberi kekuatan dan kebijaksanaan, agar mereka bisa menjawab soalan-soalan exam mereka. Sebenarnya masih banyak sekali doa-doa kami yang ingin kami sampaikan, tetapi sebelum keluar dari bibir kami, Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Biarlah setiap permohonan kami ini terjadi bukanlah kehendak kami, tetapi sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Haleluya. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan untuk persembahan dan persepuluhan kami, Tuhan. Engkau berkatilah Tuhan setiap tangan yang memberi persembahan dan persepuluhan ini, Tuhan. Engkau berkatilah juga Tuhan hamba-Mu yang akan mengelola keuangan ini, Tuhan, dengan penuh nikmat dan kebijaksanaan-Mu, Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu kepada kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Amin. Salam semua, selamat pagi dalam kasih Kristus Tuhan kita. Haleluya, bertemu kembali kita di ibadah online. Terpuji kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oke, khotbah ataupun firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, kita masih lagi berkisarkan tentang tema kita tahun ini, yaitu lebih baik, lebih kuat di dalam, melalui, dan hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ya, lebih baik, lebih kuat dalam Kristus. Amin. Di mana pembacaan yang kita bawa pada pagi hari ini ialah terdapat di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Ada 2 pembacaan, yang kedua ialah dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-12. Yang pertama ialah 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Dan yang kedua ialah 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-12. Saya harap kita semua sudah mendapat petikan firman Tuhan ini. 2 Samuel pasal 3 ayat 1 di sini mengatakan peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama, kian kuat. Sedang keluarga Saul kian lama, kian lemah. Dan pembacaan yang kedua terdapat dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-12. Di sini mengatakan, Yosafat makin lama, makin kuat. Menjadi luar biasa kuat di Yehuda yang membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Haleluya. Sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepadanya. Mohon penyataan. Mohon Tuhan akan mengungkapkan segala-galanya untuk kita pada pagi ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan ya Tuhan. Haleluya. Dan kami juga bersyukur Tuhan, sehingga saat ini kami masih diberi peluang ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu, bersekutu dengan sesama dan bersatu dengan Engkau ya Tuhan di dalam ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kita masih membicarakan tentang tema lebih baik dan lebih kuat. Dan 2 minggu yang lepas saya sudah mengupas tentang 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Di mana peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama, kian kuat. Sedang keluarga Saul kian lama, kian lemah. Jadi pada waktu itu saya membandingkan antara Raja Saul dengan Raja Daud. Karena ada sesuatu peristiwa yang sangat penting yang harus kita tahu di sana. Di mana dasar ataupun asas daripada segala keadaan Saul dan keadaan Daud melalui ataupun apa yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan.
Jadi pada pagi hari ini saya akan membandingkan pula antara Raja Daud dengan Raja Yosafat. Karena kalau kita lihat pembacaan kita tadi bahwa Raja Daud kian lama, kian kuat. Dan begitu juga dengan Raja Yosafat, kian lama, dia pun makin kuat. Malah luar biasa kuat Raja Yosafat ini. Dan apa yang menjadi persamaan? Kita pergi kepada persamaan Raja Daud dengan Raja Yosafat. Ya, Raja Daud dan Raja Yosafat. Nah, beberapa minggu yang lepas kita sudah tahu bahwa kekuatan Raja Daud itu ialah apabila dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dosa, karena pelanggaran, karena kekudusannya, pergaulannya, hubungannya dengan Tuhan, maka Daud begitu cepat, dia begitu menanggapi teguran daripada Tuhan melalui Nabi Nathan. Raja Yosafat juga kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-34, saudara dan saudariku. 2 Tawarik pasal 20, 35 sampai yang ke-37. Raja Yosafat juga sama seperti Raja Daud. Dia pernah ditegur oleh Nabi. Bukan seorang, tetapi 2 orang Nabi yang menegur Raja Yosafat. Ya, bermaksudnya apabila hamba Tuhan, Nabi menegur Raja ini, maka ada sesuatu pelanggaran yang mereka hadapi. Kalau Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena dosa perzinahannya dengan Batseba. Jadi Yosafat pula ditegur oleh Nabi Yehu karena dia berkompromi dengan Raja Israel pada masa itu, yaitu Raja Ahab. Kompromi yang dilakukan oleh Yosafat pada masa itu dengan Raja Ahab ialah dia mengawinkan anaknya Yoram kepada anak Yahab dan Izebel. Jadi Tuhan tidak mau Yosafat mempunyai hubungan kompromi dengan orang yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan Yosafat mempunyai hubung kait dengan orang-orang fasik seperti Raja Ahab ini. Maka Nabi Yehu menegur Raja Yosafat. Dan pada waktu itu juga Yosafat seperti Raja Daud. Cepat-cepat dia menyadari kesalahannya. Dan dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Nah, kali kedua Raja Yosafat ditegur oleh Nabi Eliezer. Nah, peristiwa ini juga sama juga, yaitu dia bekerja sama. Dia membuatkan kerjasama dengan anak Raja Ahab, yaitu Ahaziah. Mereka bekerja sama di dalam membuat bisnis kapal. Tetapi di sini pun sekali lagi Tuhan menggunakan nabinya untuk memberitahu Raja Yosafat, menegur supaya jangan berkompromi dengan orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi Raja Yosafat dia 2 kali ditegur oleh Nabi. Jadi Raja Daud dengan Raja Yosafat mempunyai persamaan di mana mereka pernah ditegur oleh Nabi karena pergaulan ataupun tindakan mereka yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam pembacaan kita tadi, Raja Daud makin lama makin kuat. Dan dalam 2 Tawarik juga, Yosafat makin lama makin kuat, malah luar biasa kuat. Jadi kita sudah tahu persamaan tadi, Raja Daud yang pertama persamaannya ialah Raja Daud dengan Yosafat, mereka begitu cepat mengaku, memperbaiki, bertobat kepada Tuhan. Mereka begitu cepat, mereka begitu penuh dengan kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, mengakui dosa pelanggaran mereka yang mereka hadapi, mereka lakukan di hadapan Tuhan. Jadi ini satu elemen yang sangat penting sebagai kita yang percaya kepada Tuhan. Apabila firman Tuhan menegur kita,
tentang sesuatu perilaku kita, tentang tindakan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, kalau firman Tuhan sudah menegur, ataupun hamba-hamba Tuhan sudah menegur, ataupun dalam hati nurani, Roh Kudus berbicara dalam hati nurani kita, bahwa perkara itu harus dihentikan dan tidak benar, turutilah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan, seperti Raja Daud dengan Raja Yosafat. Jadi itu yang menyebabkan mereka makin lama makin kuat, luar biasa kuat. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang keduanya, persamaan Raja Daud dengan Raja Yosafat ini, kita tahu bahwa Raja Daud dari remaja sampai dia menjadi raja, kita tahu bahwa sosok Daud ini dia terkenal dengan seorang yang mahir bermain musik. Dia mahir bermain kecapi dan seruling. Dan dia juga mahir, dia juga suka, dan dia juga selalu membuat puji-pujian kepada Tuhan. Jadi Raja Daud ini seorang penyembah, seorang pemuji, seorang pemusik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mari kita lihat Raja Yosafat pula. Oke? Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 itu, saudara, ataupun seluruh hidup kita baca peristiwa Raja Yosafat ini, saudara. Raja Yosafat juga apa sahaja yang apabila dia menghadapi persoalan-persoalan di dalam kerajaannya, karena pada satu kali Raja Ahab pernah mengajak Raja Yosafat ini untuk berperang. Dan Raja Yosafat mengatakan, sebelum kita berperang, mari kita tanya Nabi Tuhan dulu. Mari kita bertanya kepada Tuhan, kata Raja Yosafat. Dan pernah satu kali kita tahu cerita ini bahwa orang Moab, orang Amon, dan juga Meonim datang untuk melawan Raja Yosafat ataupun kerajaan Yehuda. Jadi apabila Yosafat mendengar berita ini, dia sangat ketakutan. Tetapi apakah sikap yang diambil oleh Raja Yosafat? Ini yang kita belajar pada pagi hari ini. Di mana keadaan walaupun Raja Yosafat dan rakyatnya, kerajaannya takut masa itu. Nah, mana yang lebih baik? Keputusan yang diambil oleh Raja Yosafat ialah dia datang bertanya kepada Tuhan. Dia datang bertanya kepada Tuhan. Jadi Raja Yosafat juga menyuruh semua rakyatnya dan kerajaannya untuk berdoa dan berpuasa dan memuji dan menyembah kepada Tuhan. Jadi di dalam peristiwa ini Yosafat tidak pun berperang melawan Moab, Amon, dan Meonim. Mereka hanya memuji dan menyembah Tuhan. Sama halnya dengan Yosua, sewaktu dia mengepung kota Yeriko, dia tidak berperang, tetapi mereka hanya menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Nah, jadi saudara dan saudariku, persamaan yang kedua antara Raja Daud dengan Raja Yosafat ialah mereka begitu suka, mereka begitu kuat, mereka begitu bersemangat, mereka begitu rindu untuk memuji dan menyembah Allah kita. Haleluya. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini, saudara, subtema yang saya bawa ialah mari kita lebih baik, mari kita lebih kuat di dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Subtema lebih baik, lebih kuat dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan kita. Seperti Raja Daud, seperti Raja Yosafat. Dari kecil Raja Daud sampai masa tuanya dia tetap memuji menyembah Tuhan. Amin.
Haleluya. 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 Jadi pada saat hari ini kita akan belajar bagaimana kita seharusnya memuji dan menyembah Tuhan seperti Raja Daud ataupun Raja Yosafat. Amin. Haleluya. Bagaimana sesuatu pujian dan penyembahan yang boleh meruntuhkan kota Yeriko? Bagaimana bentuk, bagaimana suasana, bagaimana keadaan sesuatu pujian dan penyembahan yang boleh mengalahkan Moab, Amon, dan Meonim? Bagaimana sesuatu pujian dan penyembahan itu boleh menghilangkan ataupun boleh mengusir roh jahat yang ada pada Saul? Bagaimana pujian dan penyembahan ini boleh mendatangkan hadirat Tuhan? Bagaimana sesuatu pujian dan penyembahan itu Tuhan bersamayam di atas pujian dan penyembahan. Jadi pada pagi hari ini mari kita lebih baik, lebih kuat di dalam pujian dan menyembah kepada Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya, haleluya. Kalau sebut pasal pujian dan penyembahan, saya percaya kita semua mengetahuinya. Karena kita selalu melakukannya pada setiap minggu ataupun beberapa kali secara pribadi di rumah dan di kereta ataupun di mana-mana. Tetapi pada waktu ini saudara, kita ingin mengetahui bagaimana sesuatu pujian dan penyembahan yang boleh mengalahkan musuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, banyak orang yang boleh melayani, saudara dan saudariku. Tetapi tidak semua dapat mendatangkan hadirat Allah. Amin. Banyak orang yang boleh bermain alat musik. Banyak orang boleh menyanyi. Banyak orang boleh membawa di dalam praise and worship. Banyak orang boleh dikatakan semua orang boleh. Tetapi yang mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan itu belum tentu terjadi kalau kita tidak mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-16 di sini mengatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Nah, pada saat-saat hari ini saudara, pada waktu-waktu ini pujian dan penyembahan harus dibangunkan kembali. Harus diteguhkan kembali. Karena kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul ini, bahwa pondok Daud telah roboh. Apakah pondok Daud? Pondok Daud tidak lain tidak bukan, ialah pujian dan penyembahan. Memang kita tidak nafikan selalu kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi di waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, adakah kita merasa hadirat Tuhan? Adakah kita merasa jamahan Tuhan? Adakah kita merasa sesuatu bisikan Roh Kudus dalam hati kita sewaktu kita memuji Tuhan? Kalau tidak ada saudara, itu bermakna pondok Daud telah runtuh. Jadi pada saat-saat hari ini, waktu ini, Tuhan mencari hati yang mempunyai hati seperti Daud. Pada waktu-waktu akhir zaman ini, pada waktu-waktu dunia sedang bergolojak, dunia sedang bergelora, dunia sedang goncang dengan bencana, wabak dan segala sesuatu, Tuhan mencari hati yang benar-benar menyembah kepada Tuhan seperti Raja Daud dan seperti Raja Yosafat. Amin. Jadi pada hari ini saudara, mari kita lebih baik, lebih kuat di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Seorang pemuji dan penyembah saudara dan saudariku, pemuji dan penyembah adalah salah satu gaya hidup kita saudara. Seorang pemuji dan penyembah kepada Tuhan ini bukan suatu rutin. Ini bukan suatu pekerjaan. Apabila kita mendapat jadwal, baru di situ kita melakukannya. Kalau kita melakukan pelayanan di dalam pelayanan praise and worship karena jadwal, itu dinamakan sebagai satu pekerjaan ataupun sebagai satu rutin.
Tetapi ketahuilah saudara dan saudariku, seorang pemuji dan penyembah adalah suatu gaya hidup. Apakah maksud gaya hidup? Di mana sahaja kita berada. Kita berada di luar sana, di dalam dunia sekolah, di dalam dunia, di dalam lapangan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita tetap sebagai seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Di dalam apa sahaja keadaan kita dan keadaan yang kita alami saudara. Baik kita merasa kecewa, baik kita sakit, baik kita sedang bergumul dengan persoalan-persoalan. Sebagai seorang pemuji dan penyembah Tuhan, dia tetap memuji, menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Malah kalau kita ikuti Raja Daud, sewaktu dia dikejar oleh Raja Saul 10 tahun lamanya, pada waktu ini Raja Daud begitu kuat, dia begitu baik dan kuat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya saudara. Pujian dan penyembahan di dalam perjanjian lama juga berarti menyembah Tuhan dengan penuh ekspresi. Amin. Ya, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Memuji Tuhan dengan penuh kekuatan kita saudara. Haleluya. Nah itu sebagai pengertian tentang pujian dan penyembahan saudara. Di mana ada 7 peringkat di dalam Mazmur 150. Yaitu zamar. Ya, zamar. Nah zamar berarti memainkan musik bagi Tuhan. Mazmur 150 di sana pujilah Tuhan dengan gambus, kecapi, seruling, rebana dan sebagainya. Jadi sewaktu kita menyembah kepada Tuhan dan saudaraku, bahwa musik juga boleh dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena musik mendatangkan suasana sukacita kita untuk sewaktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah kalau kita ikut sejarah Raja Saul dirasuk oleh roh-roh jahat, ataupun Saul sudah apabila roh itu datang kepada Saul, Saul akan menjadi gila. Jadi waktu Saul menjadi gila, dia memanggil Raja Daud, ataupun Daud pada masa itu dia belum menjadi raja, untuk bermain seruling. Apabila Daud memainkan seruling, roh gila yang ada pada Saul itu lenyap. Jadi ketahuilah para pemain musik semua, bahwa apabila kita mahir bermain dengan satu alat musik, ketahuilah kita semua sedang memegang senjata yang daripada Tuhan untuk menghancurkan musuh. Musik yang kita pakai itu adalah senjata yang boleh kita gunakan untuk melawan roh jahat. Seperti yang dipakai oleh Raja Daud. Oleh Daud sewaktu Raja Saul sedang dihinggap roh gila ataupun roh jahat, ya. Nah, yang kedua ialah sabak. Mazmur 42 ayat yang ke-7. Sabak di sini bermaksud bersorak-sorai bagi Tuhan. Ataupun hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, olu-olukanlah Dia Allah dengan sorak-sorai. Jadi sewaktu kita memuji kepada Tuhan, kita harus bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sewaktu kita memuji kepada Tuhan, harus kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Amin. Karena bertepuk tangan itu menandakan kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita cek diri kita saudara. Sewaktu kita memuji Tuhan di mana-mana sahaja, ataupun di dalam kebaktian, adakah hati kita begitu berat untuk bertepuk tangan di hadapan Tuhan? Kalau hati kita berat, kalau hati kita begitu sukar untuk bertepuk tangan pada tahun hari ini, mari kita lebih baik lagi untuk memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Haleluya. Taudah, Mazmur 26 ayat yang ke-7. Maksud taudah ialah apabila kita memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, kita mengangkatkan tangan. Kita mengangkat tangan dengan sikap iman. Dengan demikian apabila kita mengangkat tangan dengan sikap iman, maka ini satu pernyataan kepada Tuhan bahwa saya sepakat dengan Tuhan. Saya setuju dengan Tuhan. Saya paham dengan Tuhan. Sewaktu kita menaikkan pujian, Allahku dahsyat, kita mengangkat tangan, kita paham. Kita setuju bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Amin.
Ajaiblah Kau Tuhan. Kita mengangkat tangan sewaktu kita menaikkan lagu ini. Ajaiblah Kau Tuhan. Kita mengangkat tangan. Kita menyatakan iman kepada Tuhan dan kita setuju, kita mengerti, kita sudah sepakat dengan Tuhan bahwa Tuhan kita adalah ajaib. Amin. Nah, ini dimaksudkan dengan taudah. Ya, taudah adalah sebuah kesepakatan dengan Tuhan, di mana hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi sewaktu kita memuji kepada Tuhan, kita harus mengangkatkan tangan kita. Karena mengangkat tangan itu sebagai satu penyataan iman kita kepada Tuhan. Bahwa kita sedang bersatu dengan Tuhan pada waktu hari itu. Ya, pada waktu kita menaikkan pujian. Jadi cek di dalam kehidupan kita, saudara. Adakah sewaktu kita memuji kepada Tuhan, sewaktu kebaktian ataupun di rumah, sewaktu akan menaikkan pujian, ajaiblah Kau Tuhan. Tuhan Engkaulah segalanya. Tuhan Raja yang hebat. Adakah pada masa hari itu kita mengangkat tangan kepada Tuhan? Kalau kita begitu, hati kita begitu berat untuk mengangkat tangan kepada Tuhan, mari kita pada tahun hari ini lebih baik, lebih kuat dalam memuji Tuhan. Dan mari kita mengangkat tangan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Seterusnya ialah yadah. Mazmur 42 ayat 5 sampai yang ke-6. Maksud yadah ialah mengangkat tangan juga. Ya, ekspresi tubuh untuk memperoleh belas kasihan. Pada waktu kita menaikkan penyembahan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kita mengangkat tangan pada masa itu, saudara, waktu kita menaikkan penyembahan kepada Tuhan, ini menandakan kita meminta belas kasihan kepada Tuhan kita. Ya. Di dalam Mazmur 42, 5, 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur. Bersyukur maksud sini ini adalah iadah. Lagi kepadanya pertolonganku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku sebab itu aku teringat kepadamu. Ya. Dalam saat kita menyembah kepada Tuhan, kita mengangkatkan tangan. Ini berarti kita sedang meminta belas kasihan kepada Tuhan. Ya. Ataupun seperti seorang anak kecil. Ya, anak kecil umur 3 tahun. 1, 2, 3 tahun. Apa yang dibuat oleh anak-anak kecil ini sewaktu bapaknya baru balik dari tempat kerja ataupun dari mana-mana, dari kedai ataupun dari mana-mana, kalau dia lihat bapaknya di pintu gate sana, kelakuan anak kecil, mereka akan berlari dan mengangkat tangan, kan? Mereka mengangkat tangan. Tujuan anak-anak kecil ini mengangkat tangan, kita sebagai seorang bapak, ibu bapak, kita sudah tahu bahwa apabila anak kita sekecil 3 tahun, 2 tahun mengangkat tangan, tujuan yang tidak lain tidak bukan dia minta diangkat, kan? Nah, dia minta diangkat. Jadi begitu juga dengan kita sewaktu kita menyembah kepada Tuhan dan kita mengangkatkan tangan, Tuhan sudah mengerti bahwa pada masa itu kita mau diangkat. Tuhan sudah mengerti bahwa anaknya itu dia perasaannya mau diangkat. Cintanya mau dibalas, kerinduannya mau dibalas, maka Tuhan akan bertindak. Seperti bapak dalam dunia ini, apabila dia lihat anaknya mengangkatkan tangan, sesibuk manapun bapak, begitu banyak barang di tangan bapak itu, kalau anaknya sudah mengangkat tangan, pasti dia menyambut anak tersebut, kan? Haleluya. Jadi cek pada masa-masa yang lalu, adakah selama ini waktu kita menaikkan penyembahan kepada Tuhan, adakah kita selalu mengangkat tangan di hadapan Tuhan? Haleluya. Haleluya. Jadi pada tahun hari ini, mari kita lebih baik, lebih kuat di dalam memuji dan menyembah. Sewaktu kita menyembah Tuhan, marilah mengangkatkan tangan. Karena itu menandakan meminta, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Terusnya barak. Mazmur 95 ayat yang ke-6, yaitu masuklah, marilah kita sujud menyembah. Maksudnya di sini sujud menyembah itu ialah barak.
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi barak itu berlutut. Sama ada kita memuji, sama ada kita sedang menaikkan penyembahan, kita berlutut di hadapan Tuhan. Memang tidak dinafikan. Di mana-mana gereja pada saat hari ini, barak ini sudah jarang dilakukan di dalam pertemuan-pertemuan. Kita kalah dengan orang Muslim. Orang Muslim mereka selalu barak di hadapan Tuhan mereka. Mereka selalu berlutut. Di mana-mana mereka berlutut. Di highway kita nampak mereka berlutut. Tetapi kita, saudara dan saudariku yang percaya kepada Tuhan, pernahkah kita berlutut di hadapan Tuhan sewaktu kita memuji dan menyembah kepada Tuhan? Kenapa kita berlutut, saudara? Berlutut bermaksudnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang mengertilah, kalau kita sukar untuk berlutut di hadapan Tuhan, itu menandakan ada kesombongan. Sekali lagi dalam hati kita ada ketinggian diri, ada keangkuhan. Jadi apabila kita berlutut di hadapan Tuhan, saudara dan saudariku, itu kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita hanya mengharap Tuhan sendiri, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menguasai segala keakuan, segala dalam diri kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Itu barak, saudara dan saudariku. Jadi mari kita lebih baik, lebih kuat. Mari kita barak, berlutut di hadapan Tuhan sewaktu kita berjumpa, bertemu dengan Dia. Amin. Haleluya. Seterusnya ialah halal. 2 Samuel pasal 6, 14, 20, 23. Ataupun dalam petikan ini ialah berbicara sewaktu Daud, ya, sewaktu Daud menari-nari di hadapan Tuhan, kan? Dia balik daripada dia membawa kembali tabut Tuhan itu, dan sewaktu tabut Tuhan itu sudah sampai ke Yerusalem, Daud menari-nari di hadapan halayak orang. Dia bernari-nari bersama dengan orang awam. Jadi ini dikatakan halal. Nah, daripada perkataan halal ini, saudara, maka keluarlah yang selalu kita ungkapkan, yaitu haleluya, haleluya. Haleluya pada permulaannya ialah halal. Ya, haleluya. Jadi dari halal keluar muncul perkataan haleluya. Apakah maksud haleluya? Haleluya bermaksud memuji Tuhan dengan berapi-api. Memuji Tuhan dengan penuh semangat. Itu adalah haleluya. Jadi apabila kita berkata haleluya, kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat. Haleluya. Nah, karena Daud menari, begitu menari di hadapan Tuhan, dia tidak melihat lagi orang-orang di sekitarnya. Dia tidak peduli. Dia seorang raja, dia tidak peduli. Karena yang dia mau, dia halal di hadapan Tuhan. Amin. Jadi pada saat-saat hari ini, saudara, mari kita halal di hadapan Tuhan. Mari kita menari-nari di hadapan Tuhan. Karena dengan siapa kita menari lagi? Takkan kita menari bersama dengan dunia ini. Kita menari bersama dengan dunia ini, kita akan ikut bersama dengan dunia ini. Dunia pada waktu ini, saudara dan saudariku, sedang menuju kehancuran. Jadi lebih baik kita halal menari-nari bersama dengan Tuhan kita. Karena Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kekal. Amin. Amin. Haleluya. 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 Jadi tanya dalam diri kita, sewaktu kita memuji Tuhan, adakah kita menari di hadapan Tuhan? Ataupun adakah kita malu dengan seseorang, kita malu diperlihat, kita malu ditonton oleh orang, ada hasrat kita untuk menari terbatal. Tetapi hari ini, saudara, hari ini, mari kita menari di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih baik. Mari kita lebih kuat. Ya, mari kita lebih semangat. Haleluya, untuk menari-nari di hadapan Tuhan saat kita menyembah Tuhan. Nah, yang ketujuh, saudara, yang terakhir,
Ya, istilah pujian dan penyembahan di dalam bahasa Ibrani ialah terdapat di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4. Ya. Di mana di sini padahal engkaulah yang kudus, yang bersamayam di atas puji-pujian. Sekali lagi saya ulangi. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersamayam di atas puji-pujian. Haleluya. Apa yang dipanggil? Tehela. 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 Tehela ini saudara, pada waktu ini kita bernyanyi untuk Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan bermaksud di sini bukan bernyanyi yang biasa-biasa. Bernyanyi untuk Tuhan pada peringkat ini saudara bermaksud nyanyian yang keluar daripada hati ini. Nyanyian yang keluar daripada hati secara spontan. Dia keluar secara spontan. Ya. Dia keluar dengan secara kita tidak duga. Yang kita tidak pernah pikirkan sebelum ini. Itu yang keluar daripada hati kita. Ini tehela. Dan sewaktu kita menyanyikan sesuatu pujian ataupun sesuatu doa itu yang keluar secara spontan. Dan biasa ini dilakukan bersama dengan Roh Kudus. Dan pada peringkat ini, pada peringkat tehela ini saudara, di sini kita mengekspresikan betapa kita rindu cinta kepada Tuhan kita saudara. Ya, jadi pada peringkat ini saudara, biasanya peringkat tehela ini kita bermazmur dan berbahasa roh. Pada peringkat tehela ini sudah melampaui daripada apa yang kita latih. Apa yang sudah kita rancang. Kalau lagu ini chord ini, kalau lagu ini rentak ini guna beat ini dan segalanya, dan intronya apa dan endingnya apa. Tetapi waktu tehela saudara, semua yang sudah kita rancang, semua apa yang sudah kita latih itu sudah tidak digunakan lagi. Itu secara spontan. Secara spontan. Dan bahasa roh yang bersama kita pada saat hari ini, pada waktu ini saudara, ialah bukan bahasa roh yang paras bawah. Saya sudah pernah mengkhotbahkan tentang bahasa roh, kan ada tiga bahagian bahasa roh. Di mana yang pertama ialah glosolalia. Glosolalia ini ialah digunakan apabila waktu kita hanya berdoa kepada Tuhan, engkau berdoa dengan Tuhan. Apabila kita kehabisan kata-kata dan keluarlah bahasa roh ini, dan ini hanya untuk engkau yang mengatakannya kepada Tuhan, itu glosolalia di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Dan yang kedua itu ialah xenolasia. Xenolasia ini ialah berkata dalam perkataan bahasa asing, di mana bahasa asing ini yang engkau ungkapkan itu boleh dipahami oleh orang yang memang tahu tentang bahasa itu. Contohnya kalau saya ini bangsa Kadazan, saya berkata-kata dalam bahasa Tamil. Jadi ada orang kalau yang berbangsa Tamil, dia tahu apa yang saya katakan. Nah, ini xenolasia di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dan 6. Dan yang ketiga ialah xenolalia. Xenolalia saudara. Jadi pada peringkat kita berada di dalam tehela dan kita berbahasa roh. Nah, bahasa roh yang digunakan pada masa di tehela ialah xenolalia. Xenolalia saudara, ialah sekarang ini bukan saja yang engkau berbahasa roh dengan Tuhan, dan Tuhan juga berbicara dengan engkau. Maksudnya sudah ada dua halah. Glosolalia tadi itu satu halah, hanya kau berkata dengan Tuhan. Tetapi di peringkat xenolalia, engkau berkata dengan Tuhan, dan Tuhan berkata dengan engkau, dan itu sebabnya ada nebuatan-nebuatan. Dan apabila nebuatan keluar, perlu diterjemahkan. Dan disinilah biasanya ada komunikasi antara engkau dengan Tuhan. Jadi pada peringkat tehela bersama dengan xenolalia saudara, maka engkau merasakan bahwa memang Tuhan bersamayam di atas puji-pujian. Tuhan sedang berinteraksi dengan hamba
yang sedang menyembahnya di dalam tahela. Saudara dan saudariku, pada awal tadi saya bertanya dalam pujian penyembahan yang seperti apa yang kota Yeriko boleh runtuh. Dalam pujian penyembahan yang seperti apa Yosafat boleh mengalahkan Moab, Amon dan Meonim. Dalam pujian penyembahan seperti apakah Daud boleh bermain seruling menghalau roh jahat kepada Saul? Saudara dan saudariku, jawabannya ialah kita harus menyembah sampai kepada peringkat tahela. Tahela, saudara. Jadi mari kita selidiki hati kita. Gereja ini mari kita selidiki selama ini bagaimana kita memuji Tuhan. Adakah kita sampai kepada peringkat tahela? Kalau tidak sampai, saudara, itu bermaksud kita mensia-siakan waktu, kita mensia-siakan segala sesuatu kalau kita tidak sampai kepada peringkat ini, saudara. Jadi saudara dan saudariku, mari kita lebih kuat, lebih baik, lebih kuat. Mari kita menuju kepada pujian penyembahan peringkat tahela. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan. Saya percaya kita berada di mana-mana saat hari ini. Tapi itu bukan alasan kita tidak dapat menyembah Tuhan. Bukan alasan kita untuk kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Tahela, pada waktu inilah kita mendengar suara Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan saat ini. Kita ambil dalam masa 11 menit. Kita menyembah kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Tenangkan hati kita. Tenangkan keadaan sekeliling. Mari kita datang kepada Adonai. Yesus Tuhan kita.
Menyembah Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Tuhan. Tuhan kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Raja Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya, Engkau Yesus Tuhan bagi kami. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Amin, amin, amin. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. 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 Yes. Yes. Jesus. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hanya kepadamu. Kami menghadapi Moab, Amon, Meunib. Kami menghadapi wabah COVID, bencana alam, politik, ekonomi ya Tuhan Yesus saat hari ini. Tetapi kami menghadapinya seperti Raja Daud dan Raja Yosafat menghadapinya di dalam pujian dan penyembahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua katakan, amin, amin, haleluya.